Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Saya antarkan. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan perlindungan-Mu hingga pada saat hari ini. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan di sini saya akan bacakan satu ayat kunci saja, dan nanti di rumah masing-masing Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Saya ambil ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Harus diampuni orang yang bersalah". Ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan firman kita pada saat ini saya berikan yaitu saling mengampuni terhadap sesama. Berbicara tentang saling mengampuni, saudara, pasti dalam hidup kita saat ini kita pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, betul saudara? Nah, dan sebagai seorang anak, pastinya kita pernah berbuat salah kepada orang tua. Dan jika kita sudah meminta maaf kepada orang tua, akan tetapi orang tua kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan kita, lantas bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa sedih. Pasti kita akan berpikir bahwa kita gagal sebagai anak. Kita telah membuat orang tua kita kecewa. Demikian juga sebagai orang tua, ketika melakukan kesalahan kepada anaknya, kemudian sang anak tersebut tidak mau mengampuni ataupun memaafkan orang tuanya, maka orang tua tersebut akan merasa gagal sebagai orang tua, akan mengalami kesedihan yang sangat berat dalam kehidupannya. Nah, berbicara tentang mengampuni ataupun memaafkan, ada sebuah fakta yang menarik, saudara, bahwasanya perempuan jauh lebih sulit memaafkan daripada laki-laki. Betul saudara? Nah, jadi ketika seorang laki-laki berbuat salah kepada pasangannya perempuan, dan kemudian dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf, nuruti apa yang di pasangannya mau, akan tetapi ya mungkin dimaafkan, akan tetapi dalam beberapa waktu kemudian akan diingat kembali kesalahan, akan diingat kembali apa yang menjadi kesalahannya. Berbeda dengan laki-laki, ketika perempuan berbuat salah kemudian mereka minta maaf, apalagi sampai mereka menangis, nah kita laki-laki langsung merasa ya sudahlah, yang sudah biarlah sudah. Kita tidak akan mengingat kembali apa yang menjadi kesalahannya. Nah, berbeda dengan perempuan tadi, mereka akan sering mengungkit-ungkit kembali apa yang menjadi kesalahan. Betul seperti itu saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya mengapa sih kita sangat penting saling mengampuni sesama kita? Bahkan Rasul Paulus juga dalam bacaan kita yang tadi, kitab 2 Roma pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 11, sebenarnya menceritakan bagaimana Rasul Paulus waktu itu sedang berada di Roma dan ingin
dan sedang baru mendapatkan surat dari utusan-utusan jemaat di Korintus yang memberitahukan bahwa keadaan jemaat di Roma ini sedang tidak baik-baik saja, bahwa jemaat di Roma ini sedang dalam pengaruh rasul-rasul palsu yang membuat beberapa jemaat melakukan banyak kesalahan. Yang setelah mengetahui ini, yang tadinya Rasul Paulus ingin pergi ke jemaat Korintus langsung, dia mengurungkan niatnya sehingga dia memilih pergi ke Makedonia. Mengapa demikian? Karena dia berpikir jika dalam kondisi seperti itu dia pergi ke Korintus, ada kemungkinan jemaat di sana akan menolak dia karena mereka sedang dalam pengaruh nabi-nabi palsu tadi. Kemudian Rasul Paulus pergi ke Makedonia dan dia menulis surat di sana, dan dia menulis surat 2 Korintus ini, dan dia berpesan, dia mengingatkan jemaat di Korintus tadi supaya mereka mau saling memaafkan. Sekalipun sebagian dari jemaat di sana sudah menyeleweng, sekalipun sebagian jemaat di sana sudah mengikuti nabi-nabi palsu tadi, tetapi Rasul Paulus ingin mereka saling memaafkan. Mengapa begitu penting? Karena dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Artinya di sini saudara, bahwa Rasul Paulus ingin mereka saling memaafkan. Ketika seseorang telah berbuat salah, kemudian dia tidak dimaafkan, maka dia akan merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang begitu besar. Dia tidak layak lagi. Dia akan jatuh dalam kesedihan yang begitu berat. Bahkan hal yang terburuknya dia bisa binasa. Dalam arti dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia bisa jatuh dalam hal dosa yang lebih buruk lagi. Nah, disinilah saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kita semua di sini yang mendengarkan renungan ini, supaya kita mau saling mengampuni, saling memaafkan sesama kita. Lantas mengapa sih kita sebenarnya harus mengampuni? Saudara yang terkasih, jika kita mau mengingat kembali bagaimana kita sejatinya adalah orang-orang yang berdosa, betul saudara? Kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Tuhan. Sekalipun kita telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita telah memohon ampun, kemudian kita bilang, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya tidak akan melakukan itu lagi besok. Namun kemudian yang terjadi, besoknya kita melakukan kembali kesalahan yang sama, besoknya kita jatuh kembali dalam dosa yang sama. Lantas apakah Tuhan mau mengampuni kita? Siap saudara, apakah Tuhan mau mengampuni saudara? Ya, jawabannya pasti ya. Tuhan mengampuni kita semua. Seberapapun besar kesalahan yang telah kita perbuat, Tuhan pasti mau mengampuni kita. Seperti tertulis dalam kitab Yakobus, dikatakan siapa orang yang mengampuni dosa orang lain, maka dosanya akan diampuni. Maka dari itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saat ini Tuhan mengampuni kita semua, jika saat ini kita ingin Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, maka mari kita belajar untuk saling mengampuni terlebih dahulu terhadap sesama kita. Kita mengampuni siapapun yang telah berbuat salah kepada kita. Ya, saya tahu saudara, mungkin orang lain telah membuat Anda kecewa. Mungkin orang lain telah membuat begitu besar luka dalam hati saudara. Mungkin orang lain telah menipu saudara dengan begitu banyak hal yang membuat saudara rugi, kehilangan banyak hal. Akan tetapi satu hal yang pasti, yaitu kita harus mengampuni. Apakah saudara siap? Apakah saudara mau mengampuni? Ingat kembali, kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Maka layaknya lah kita harus mengampuni juga sesama kita. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.